Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Oleh karena anugerahnya yang besar dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita dimampukan Tuhan Yesus menjalani hari-hari yang semakin sulit ke depan. Walau dalam situasi pandemi saat ini. Tapi kita sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang nyata melawat kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Yang selalu menopang kita dengan kasih rahmat-Nya. Allah yang sudah memulihkan hidup kita. Bahkan menyelamatkan jiwa kita. Haleluya Yesus. Tidak ada alasan kami tidak memuji Engkau Tuhan. Allah kami. Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh menopang kami dengan kasih dan rahmat-Nya. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian syukur kami Tuhan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Merendahkan hati di hadapannya, kita angkat kembali pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan.
Oleh sebab anugerah-Mu saja ya Bapa, kami boleh dimampukan untuk menjalani hari-hari ke depan. Hari-hari dalam situasi, dalam segala tantangan, dalam segala kesulitan hidup kami. Tapi kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang memimpin kami dengan kasih dan kekuatan-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah yang kami butuhkan dan kami andalkan dalam hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih, berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Karena Engkau yang sudah memulihkan hidup kami. Engkau yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahkan Engkau yang sudah menyelamatkan jiwa kami. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Yang memelihara hati pikiran kami. Untuk kami tetap memandang Engkau Tuhan Yesus. Memandang Engkau satu-satunya kepastian keselamatan. Kepastian pemeliharaan. Kepastian masa depan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan hanya di hadirat-Mu yang kudus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ibadah ini akan ditabiskan oleh hamba-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Engkau cari intankah untuk mahkota Yesus? Engkau cari intankah untuk mahkota Yesus? Ingat di kubangan pun ada intan yang permai. Intan-intan dan permata, yakni jiwa yang sesat. Biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Bawalah kepadaku intan yang disucikan dengan darah yang kudus hingga suci cemerlang. Intan-intan dan permata, yakni jiwa yang sesat. Biar cari lalu bawa untuk mahkota Yesus. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah ini didasarkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing ambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Lalu mereka pun
akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu. Atas nama Gembala, Penatua, dan Majelis Jemaat, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ini, 22 November 2020. Dan juga atas nama Gembala, Penatua, dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang ulang tahun di sepanjang minggu ini. Adapun firman Tuhan buat yang ulang tahun diambil dari Wahyu 3 ayat 20 yang berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan maupun ucapan syukur. Pengumuman buat kita, minggu depan kita masih tetap beribadah online di rumah kita masing-masing. Demikian pertajumat kita di sepanjang minggu ini. Kita akan berdoa syafaat. Saya akan berdoa, mengucapkan dua-dua syafaat yang sudah tertulis. Jemaat boleh mendoakan dua-dua pribadi. Namun sebelum berdoa, kita angkat pujian Bila Kau yang Membuka Pintu. Dapat
Bapa di sorga, pada pagi hari Tuhan, pada minggu hari ini kami berdoa, mengucap syukur buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, di mana kami masih boleh beribadah Tuhan, walaupun beribadah online di rumah kami masing-masing. Ini semua adalah karena anugerah Tuhan kepada kami. Kami juga berdoa mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan pada kami di sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami boleh melalui seluruh kegiatan kami Tuhan, seluruh aktivitas kami Tuhan dengan baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang terjadi di hidup kami Tuhan. Baik itu Tuhan, peristiwa duka maupun suka Tuhan, kami harus tetap selalu bersyukur kehadirat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kerohanian jemaat agar semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Baik di dalam pemikiran, baik di dalam pembicaraan maupun tingkah laku Tuhan. Mampukan kami supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada setiap firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di dalam 1 minggu ke depan juga Tuhan, supaya Tuhan tetap memelihara kami, supaya Tuhan tetap melindungi kami Tuhan. Jauhkan kami Tuhan daripada mara bahaya Tuhan, terutama virus corona Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari virus corona Tuhan. Mampukan kami Tuhan supaya kami boleh bertindak Tuhan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, supaya kami boleh terhindar dari virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat kami Tuhan yang sudah bekerja Tuhan. Doa kami biarlah saudara kami yang sudah bekerja boleh menjadi berkat Tuhan di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Mampukan mereka Tuhan supaya boleh menjadi garam Tuhan di tengah-tengah sesama jemaat, sesama pekerja Tuhan. Mampukan Tuhan saudara yang sudah bekerja Tuhan, supaya Injil Tuhan boleh diterapkan Tuhan di tengah-tengah pekerjaannya Tuhan. Dan juga kepada saudara-saudara kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, doa kami Tuhan, karena Tuhan berikan waktu yang terbaik Tuhan buat saudara kami Tuhan di dalam mencari pekerjaannya maupun menciptakan pekerjaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat saudara kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit dan juga proses pemulihan Tuhan. Ada Bapak TH Silalahi, ada Bapak Ibu Samosir, Ibu Siadari, Bapak Penatua SH Sinaga, dan juga Ibu Siadari, Bapak RF Merpang Tuhan, Kevin Sitopu. Bapak di surga kami berdoa supaya Tuhan jamah tubuh saudara kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Mampukan mereka Tuhan supaya iman mereka Tuhan tetap bertumbuh Tuhan di dalam pergumulan sakit penyakit mereka Tuhan. Dan juga kepada keluarga yang menjaga, berikan kepada mereka Tuhan ketabahan di dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh keluarga yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat ketua umum kami Tuhan dan pengurus-pengurus kami Tuhan yang ada di pusat, dan juga ketua mawil kami di dalam pelayanannya. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan berkat kepada saudara kami Tuhan. Mampukan Tuhan saudara kami Tuhan di dalam mengurus, di dalam mengelola gereja yang besar ini Tuhan, supaya setiap apa yang diprogramkan oleh pusat Tuhan dapat dijalankan di daerah-daerah Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pilkada yang akan dilaksanakan Tuhan di kota kami, kota Pematang Siantar dan juga Simalungun. Kami berdoa kiranya Tuhan munculkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di kota kami Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh menjadi garam dan terang Tuhan di dalam pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami juga berdoa buat pemerintah Tuhan yang menangani situasi bencana yang ada di dunia ini Tuhan, bencana COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kepada pemerintahan kami Tuhan kesungguhan hati Tuhan di dalam menjaga masyarakat Indonesia ini Tuhan, terutama kota Pematang Siantar ini Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan kesungguhan hati Tuhan, dan tetap bekerja dengan sukacita Tuhan, supaya virus corona Tuhan boleh menjauh Tuhan daripada kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga, inilah dua ucapan syukur kami dan pokok-pokok doa kami Tuhan yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita akan memuji Tuhan dengan bermazmur. Mari bersama-sama membuka Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Kita membacanya secara bersama-sama, dimulai dari judulnya. 1, 2, ya. Pujilah Allah dalam baiknya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara-saudari, amin. Itu dibuktikan dalam segala situasi kondisi yang ada. Tuhan Yesus tetap setia menopang kita, amin. Selaku umat tebusan Tuhan, selaku baiknya yang kudus, mari kita puji Dia dengan penuh sukacita. Kita mau angkat pujian ini, sungguh luar biasa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami yang telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita, dengan roh yang menyala-nyala, lihat karya Tuhan yang nyata melawat saya Bapak Ibu Saudara, amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, amin. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kita puji Dia selalu dalam hidup kita, oleh sebab kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan sebagai bukti karya-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Mari berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami
pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Karena ada Kristus dalam hidup kita. Perkara-perkara ajaib Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa saya, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh sebab itu mari kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Hanya Dialah yang terindah dalam hidup kita. Kami memandang ke arah bait-Mu yang kudus Tuhan. Melihat kasih setia-Mu yang selalu menopang kami. Kami sembah Kamu. Kami agungkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ya sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cintaku, Dia cinta padaku dan ampuniku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia dengan bersuara. Kami mengingat karya salib-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati, bangkit mengalahkan maut, menebus kami dari kebinasaan, memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat-Mu. Sungguh luar biasa karya pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Seharusnya kami layak dibinasakan. Tapi karena kasih-Mu, karena kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami diangkat, dilayakkan, dibenarkan. Bukan karena kuat gagah hebat kami, semua hanya karena anugerah-Mu. Hanya Engkau lah yang kami puja, kami sembah, kami agungkan Tuhan Yesus. Di hadirat-Mu ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera-Mu. Sungguh kami melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam kebesaran, kekuatan, kemuliaan. Segala yang Kau buat dalam hidup kami adalah baik. Oleh sebab itu tak habis-habisnya kami naikkan ucapan syukur penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami rindu selalu Tuhan, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin melihat betapa besarnya pengorbanan-Mu untuk kami orang yang hina ini. Semakin hari kami dikuatkan, dibaharui dalam roh dan pikiran kami. Untuk kami tetap memandang Engkau Allah kami yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau buat dalam hidup kami. Banyaklah yang Kau lakukan Tuhan dalam hidup kami. Perbuatan-Mu dan maksud-Mu tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat segala yang Kau buat dalam hidup kami. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus.
Dalam segala keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan kami. Kami mau tetap memandang Engkau Allah kami, Allah yang selalu menopang kami dengan kasih-Mu, dengan setia-Mu, dengan rahmat-Mu. Haleluya Bapa, terpujilah Engkau Allah kami yang maha tinggi, Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cintaku, cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Haleluya Yesus. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Ku cinta, Kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, Kepala Gereja Gembala kami yang agung, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menyelamatkan kami, yang memilih kami, menetapkan kami menjadi anak-anak-Mu. Sebagai rasa syukur hormat kami beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kami akan membaca merenungkan firman. Kiranya Tuhan memberkati kami melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus. Agar kami bisa memahami, mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan Roh Kudus menolong kami, memampukan di dalam melaksanakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Urapi hamba yang Tuhan percayakan di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari surat Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan beberapa ayat saja. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 22 dan 23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat
sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan itu tiap-tiap hari. Tema kita pada hari ini, gereja yang menerima dan memberi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arti secara rohani, gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan atau dosa kepada terang Tuhan yang ajaib atau persekutuan umat Tuhan. Saudara, siapakah kepala gereja? Kepala gereja yang kudus dan am adalah Kristus. Di dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-22, dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi kepala gereja adalah Kristus itu sendiri. Dan jemaat atau orang-orang percaya adalah anggota tubuhnya. Pada ayat yang ke-23, jemaat yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sehingga semua pemimpin gereja di dunia ini, sehebat apapun, dia harus tunduk atau menaati dan menghormati Kristus. Jadi mereka tidak boleh merampas atau mencuri kemuliaan Kristus atau mengambil posisi Kristus sebagai kepala gereja. Saudara-saudara, firman Tuhan ini tidak lepas atau berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga, dikatakan Paulus mengucap syukur kepada Allah karena Ia telah memberikan segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, King James Version menambahkan kata in Christ. Di dalam Kristus. Ini berarti segala berkat rohani di dalam sorga diperoleh hanya di dalam Kristus. Apa wujud berkat rohani itu? Pada ayat yang keempat menjawab bagian ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat rohani pertama yang kita gereja terima atau peroleh yakni berwujud anugerah pemilihan Allah yang dikerjakan di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan. Pada ayat yang keempat, kata sebelum dunia dijadikan. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa pemilihan Allah bukan berdasarkan jasa atau budi baik kita, usaha kita, atau iman kita. Tetapi murni karena kemurahan hati dan anugerah Tuhan yang berdaulat.
Dalam ayat yang kelima dikatakan dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi pemilihan atau penentuan ini dilakukan oleh Allah, ditentukan oleh Allah berdasarkan kasih-Nya dan kerelaan kehendak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Alkitab menyatakan bahwa Allah menentukan manusia murni berdasarkan kasih-Nya. Allah memilih dan menentukan manusia ini bukan karena terpaksa, tetapi murni karena kerelaan kehendak-Nya atau kesenangan, kegembiraan kehendak-Nya. Dan tujuan dari penentuan Allah ini dijelaskan Paulus pada ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ini berarti tindakan keselamatan Allah adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat rohani kedua yang kita gereja terima atau peroleh yaitu pengampunan dosa. Pada ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, tindakan penebusan Allah yaitu dengan mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa umat-Nya. Dengan kata lain, Allah Bapa memilih dan menentukan manusia di dalam Kristus. Jadi, Allah Anak, Kristus, diutus oleh Allah Bapa untuk menggenapkan rencana keselamatan dengan menebus dosa umatnya. Penebusan dosa di dalam ayat 7 ini berarti pengampunan dosa. Pengampunan dosa artinya bahwa kita dibebaskan. Kita dimerdekakan dari dosa. Dengan kata lain, penebusan dosa berarti kita dimerdekakan dari kutuk dosa yang membelenggu kita selama kita masih menjadi manusia lama. Selanjutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat rohani yang ketiga yang kita gereja terima atau peroleh yaitu Roh Kudus. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil, keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi berkat rohani yang ketiga itu Roh Kudus. Roh Kudus dijelaskan Paulus sebagai janji yang diberikan Allah, sebagai materai dan jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Dengan kata lain, Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan keselamatan kita
bahwa kita yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalamnya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi keselamatan sejati di dalam Kristus itu mutlak. Jadi keselamatan di dalam Kristus itu tidak bisa hilang. Karena apa? Karena Roh Kudus menjadi meterai dan jaminan keselamatan bagi kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat rohani inilah yang kita gereja terima atau peroleh. Menyadarkan kita akan anugerah Allah yang begitu mulia, begitu agung. Yang membuat kita gereja apa? Kita harus bersyukur. Dan kita memuliakan Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-16, Paulus bersyukur. Ayat 16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi saudara-saudara, respon kita sudah mengalami berkat-berkat rohani. Maka perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Paulus bersyukur, dikatakan ayat 16, secara terus-menerus. Saudara, kita tahu bahwa Paulus menulis surat ini, surat Efesus, waktu ia berada di dalam penjara. Tapi luar biasa, ia bisa bersyukur. Paulus bersyukur kepada Allah karena adanya apa? Kasih dan iman dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Paulus menyadari bahwa Allah lah yang memberikan kasih dan iman itu. Iman adalah anugerah Allah. Dan kasih adalah buah roh. Galatia 5 ya. Selanjutnya saudara, sikap dari Paulus mengatakan bahwa kita yang sudah mengalami berkat-berkat rohani dari Allah. Paulus ayat 17 dia berdoa. Pada ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saudara, ayat 17 jelas Paulus berdoa. Untuk siapa? Untuk mereka jemaat yang ada di Efesus. Jadi doa itu sangat penting. Doa syafaat itu sangat berguna. Oleh karena itu Bapak Ibu dan semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Untuk jemaat GMI Bukit Sion yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Jemaat yang sedang sakit atau dalam pemulihan, kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan. Anak-anak kita yang sedang belajar, supaya Tuhan memberikan semangat. Dan kita juga berdoa untuk jemaat GMI yang ada di Desa Hutagalung, supaya semakin bertumbuh iman mereka, berkarakter Kristus, dan boleh menjadi berkat. Dan kita berdoa juga Bapak Ibu, untuk pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kita doakan supaya pemilihan wali kota bisa berjalan dengan baik. Dan Tuhan anugerahkan sosok pemimpin yang takut akan Tuhan. Demikian juga pemilihan bupati
di Kabupaten Simalungun, kita doakan juga supaya Tuhan berikan sosok pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memberikan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat, baik ya di Kabupaten Simalungun maupun di kota Pematang Siantar. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita juga berdoa untuk pergumulan kita bersama dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sangat meresahkan, mengganggu dinamika kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, pelayanan, dan lain sebagainya. Kita berdoa untuk pemerintah, supaya Tuhan berikan hikmat untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Dan kita berdoa supaya ada vaksin, ada obat yang terbaik yang Tuhan anugerahkan, sehingga melalui vaksin ini memberikan daya kekebalan tubuh kita dan kita bisa beraktivitas dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar firman Tuhan ini, Paulus berdoa. Paulus meminta supaya Tuhan anugerahkan itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia katakan supaya Tuhan anugerahkan roh hikmat dan wahyu, supaya Tuhan anugerahkan pengetahuan kepada jemaat untuk mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dan Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita juga sebagai jemaat GWI Bukit Sion, kita berdoa supaya kita semakin hari semakin bertumbuh. Iman kita, kerohanian kita semakin bertumbuh, mengenal Kristus, dan kita boleh lakukan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, jika kita renungkan, ini memiliki makna yang dalam. Ada kasih, tapi juga ada teguran. Ada juga nasihat di dalam. Paulus berdoa agar mata hati kita ini menjadi terang, menjadi terbuka, dan akhirnya kembali kita menyadari siapa kita, bagaimana kita dijadikan, dan untuk apa kita dijadikan. Doa Paulus bukan sekedar doa, tetapi sekaligus mengandung harapan terhadap gereja Tuhan. Bukan hanya pada masa lalu, melainkan gereja juga pada masa kini. Artinya, Paulus berharap agar gereja kembali mengingat akan hakikatnya sebagai gereja Tuhan yang mengemban tugas dan panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu tidak ada salahnya jika kita gereja kembali bertanya, sebagaimana tertulis dalam nats pembimbing kita, dalam Matius 25, ayat 44 sampai 45. Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Maksudnya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, konteks Injil Matius pasal 25 itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dikatakan dia akan menjadi hakim agung, mengadili bangsa-bangsa. Untuk itu Yesus menggunakan simbol sebagai tanda untuk membedakan milik Allah dari yang bukan milik Allah.
Simbol domba mengacu kepada orang benar yang berbagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan simbol kambing menggambarkan mereka yang terkutuk dan mengalami hukuman kekal. Jadi simbol domba itu mengacu kepada milik Allah. Dan simbol kambing menggambarkan kepada orang-orang yang terkutuk, yang mengalami hukuman kekal. Dan di situ dijelaskan bahwa kelompok orang benar akan menerima hadiah yang telah disediakan Allah bagi mereka. Sebab mereka telah melakukan sesuatu, dikatakan bagi salah seseorang, saudara Yesus yang paling hina. Dan memberi makan, memberi minum, memberikan tumpangan, memberikan pakaian, merawat orang yang sakit, memberikan penghiburan dan lain-lain sebagainya. Kita bisa baca Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sedangkan kelompok orang yang terkutuk dikatakan hanya menggugat, memprotes terhadap Allah. Jawaban Yesus justru membungkam ketidakpuasan mereka. Ayat 42 sampai 45. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mesti menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Segala kebaikan yang kita lakukan ditujukan untuk apa? Untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Dengan kata lain, sudah seharusnya iman sejati melahirkan perbuatan nyata. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mulailah memerhatikan sesama kita yang masih hidup, yang berkekurangan, kemiskinan. Mari kita berdoa bagi mereka yang masih berjuang dalam kelemahan, kekurangan mereka. Mari kita juga mengunjungi, menghibur mereka yang sedang berduka, yang sedang bersusah dan lain sebagainya. Mari juga kita menengok keluarga, gereja dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita juga membantu mereka apabila mereka layak untuk kita bantu. Inilah anugerah, inilah kesempatan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang sudah mengalami anugerah keselamatan. Kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan itu, kita juga harus memberi. Kita juga harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, keluarga kita, di masyarakat, di tengah jemaat. Kita bisa menolong seseorang untuk apa? Untuk mandiri dalam keuangan melalui membekali dengan apa? Keterampilan. Menolong memasarkan apa? Produk industri rumah yang mereka kerjakan. Mari kita bantu. Juga kita memberikan bantuan atau perhatian, baik itu bantuan material, moral kepada kaum manula, janda, duda, anak yatim piatu, dan juga menolong pendidikan anak-anak dari keluarga yang miskin, yang belum apa. Saudara-saudara, semua ini kita lakukan, atau tanggung jawab ini dilakukan demi cinta, demi kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bakti kita, pelayanan kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius 25 ayat 4 sampai 45. Pertanyaan dan jawaban Yesus menolong kita gereja dalam melaksanakan panggilannya. Artinya gereja memang tidak boleh hanya asik dengan dirinya sendiri. Tapi harus juga hadir menjadi berkat. Meskipun gereja menghadapi pergumulan yang hebat.
Kita harus ingat bahwa kepala gereja itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka gereja itu akan tetap eksis. Gereja itu akan tetap ada. Mengapa? Karena Allah ingin agar dunia mengenal Tuhan makin bertumbuh dan kerajaan Allah makin dinyatakan. Saudara, dalam pembacaan kita Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, khususnya ayat yang ketiga dikatakan oleh pemazmur, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara-saudara, ayat ini menyatakan bahwa gereja ada hanya karena Allah semata. Allah yang menghimpun. Allah yang telah mempersatukannya. Dan Allah juga yang memeliharanya. Berarti Allah juga yang akan menyediakan. Allah juga yang akan memperlengkapi. Dan juga dia yang akan membangun dan memberkati. Ingat. Tugas kita. Taat. Tanggung jawab Tuhan adalah memberkati. Dengan demikian semoga kita, gereja semakin hari semakin boleh menjadi berkat. Sebagaimana dalam Injil Matius 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tempat pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga orang boleh memuliakan Tuhan dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk segala berkat-berkat rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami sebagai gereja, kami bisa implementasikan berkat-berkat Allah itu lewat sikap, tindakan, tingkah laku kami, dan nama Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah kami, Allah sumber berkat yang senantiasa memberkati kami dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kami. Kami sungguh melihat karya Tuhan yang luar biasa menopang kami, keluarga demi keluarga. Oleh sebab itu kami selalu bersyukur memuji Tuhan, dan saatnya kami akan memberikan sebahagian dari apa yang kami punya. Ajar kami Bapa untuk belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati tangan-tangan kami, bahkan berkati hati kami Tuhan Yesus. Biarlah melalui pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan melalui gereja kami ini. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil kantung persembahan dijalankan, mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi sikap doa kita bersama. Untuk semakin hari kita semakin dipenuhi roh-Nya. Dengan hikmat dan wahyu, kita boleh mengenal Tuhan semakin dalam lagi. Sehingga kita sanggup melakukan perkara-perkara yang Tuhan rindu kita buat dalam hidup kita. Seluruh hidup kita menjadi pujian yang sejati bagi Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.